Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ikhwatu iman, para pendengar radio streaming Hadi Rasul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang indah ini, selepas sholat subuh berjamaah di Masjid Hadi Rasul, kita coba untuk melanjutkan kembali kajian tafsir Quran di juz yang pertama. Sekarang ayat 111 sampai ayat ke 113 dalam surat Al-Baqarah. Di dalam ayat selanjutnya ini, 111 sampai ayat 113, Allah Subhanahu wa taala menerangkan mengenai ahlul kitab dalam keadaan bertentangan pendapat, dan masing-masing pendapat mereka tidak didasarkan prinsip yang benar, tetapi hanya timbul dari angan-angan mereka. Ini yang kita akan bahas, ya, di kesempatan pagi hari ini dalam kajian fajar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana huda man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai' wa hum yatluna al-kitab kadzalika qala alladhina la ya'lamuna
مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Inilah ayat di 111 ya sampai ayat 113, di mana ayat-ayat ini diturunkan oleh Allah ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Di ayat 111 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu la yadkhulul jannah. Dan mereka yang dimaksud Yahudi dan Nasrani berkata, la yadkhulal jannah, tidak akan masuk surga illa man kana hudan aw nasara, kecuali orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Ini anggapan orang-orang Yahudi ya terhadap orang-orang Nasrani, dan sebaliknya orang-orang Nasrani terhadap orang-orang Yahudi. Jadi mereka itu berkata tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Kata Allah apa? Tilka amaniyuhum. Itu hanya angan-angan mereka. Itu hanya angan-angan. Ya. Kul, katakan Muhammad, hatu burhanakum in kuntum sadikin. Boleh saja kalau mereka itu memang ya, penghuni surga. Jadi boleh saja kalau mereka berkeyakinan menjadi penghuni surga. Tapi katakan kepada mereka, tunjukkan bukti kebenarannya jika mereka itu orang-orang benar. Ya. Di ayat 113 ini, ahli kitab, baik itu Yahudi ataupun Nasrani, mereka masing-masing menganggap bahwa tidak akan masuk surga kecuali golongan mereka sendiri. Ini percaya dirinya luar biasa dari sisi akidah yang diyakini mereka. Anu asuh surga ma'ana ceneke. Dan golongan-golongan kami Yahudi dan Nasrani. Selain itu, semuanya ke neraka. Ya, ini pedenya nih, percaya dirinya nih, keyakinan mereka. Ya. Sampai beranggapan seperti itu, ya. Yang tentu saja tidak didasari dengan bukti-bukti yang jelas. Jadi tidak ada ya dalam hukum itu buktinya nggak ada, apalagi ya saksinya nggak ada, ya. Atau ya yang lainnya ya, ya seperti dalam hukum itu kan kalau memang itu benar kan harus ada bukti gitu ya, buktinya juga harus ilmiah jelas gitu tuh ya. Lalu yang kedua kan saksi kan gitu. Nah insya Allah kan akan menguatkan pernyataannya itu. Ini
menyatakan tetapi tidak didukung gitu dengan dasar yang kuat. Ini kelakuan orang Yahudi. Kelakuan orang Yahudi itu seperti itu. Dan ternyata banyak dicontoh. Ya. Jadi banyak dicontoh. Ya, terutama oleh umat Nabi Muhammad. Berkeyakinan seperti itu, tetapi tidak didukung dengan dalil-dalil yang qat'i. Itu ya. Jadi merasa benar saja gitu. Tapi buktinya nggak ada. Dasar buktinya itu tidak ada. Nah ini, Yahudi dan Nasrani atau Nasara itu sama. Di waktu perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebelumnya juga di masa Nabi Musa alaihissalam. Itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini itu membatalkan anggapan mereka itu dan memberikan penegasan bahwa anggapan mereka itu hanyalah angan-angan saja. Itu timbul dari hayalan mereka. Karena kan tidak ada bukti. Ya, bukti kebenarannya itu kan nggak ada. Percaya dirinya kelihatannya benar gitu ya dengan pernyataan itu. Tapi kenyataannya kan tidak ada bukti. Itu. Karena ya angan-angan mereka itu meskipun gitu ya disebutkan secara global, namun maknanya mencakup arti yang luas. Yaitu bukan golongan mereka akan terjerumus ke dalam siksa. Itu. Jadi seolah-olah itu seperti itu. Mereka itu nggak akan terjerumus masuk ke neraka. Anu masuk ke neraka mah tuh selain mereka katanya. Itu. Dan mereka tidak akan menikmati keadaan surga kecuali kita, Yahudi dan Nasara. Itu anggapannya. Yang lain yang ada adalah kesengsaraan dan penderitaan. Jadi tidak akan memperoleh nikmat sedikit pun. Padahal mereka sebenarnya yang tidak mendapatkan nikmat sedikit pun. Ya. Ya, karena di dalam ayat ini terdapat isyarat gitu, bahwa suatu pendapat yang tidak didasarkan pada bukti-bukti yang benar itu tidak boleh diterima. Ya bagaimana mau menerima bukti saja tidak ada. Ya, buktinya saja tidak ada. Kan gitu. Kalau memang mereka menyatakan ahli surga, selain dari mereka itu ahli neraka, mana buktinya? Makanya kul hatu burhanakum, sok datangkan buktinya jika kalian benar. Kalau kalian merasa berkeyakinan seperti itu, mana buktinya? Taurat, di dalam Taurat mana? Dalam Injil mana? Kan gitu. Ya. Makanya ini ayat ini
sekali lagi menjadikan isyarat gitu, bahwa satu pendapat yang tidak didasarkan pada bukti-bukti yang benar itu tidak akan diterima. Itu ya dalam ayat ke-111 ini. Makanya Allah memerintahkan tanyakan Muhammad kepada mereka, tunjukkan ya bukti-buktinya jika mereka benar. Kan gitu. Ya. Di ayat selanjutnya ini Allah menyebutkan bala man aslama waj'ahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbi wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah menyebutkan bala tidak kata Allah, tidak benar itu. Man aslama waj'ahu lillah, barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, wa huwa muhsin, itu, dan dia berbuat baik, falahu ajruhu inda rabbi, dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala khaufun, dan tidak ada rasa takut, alaihim, ya, pada mereka, wala hum yahzanun, dan juga mereka tidak bersedih hati. Itu. Jadi anggapan masing-masing golongan dari ahlul kitab itu tidak benar. Karena masuk surga itu tidak hanya dimonopoli oleh mereka. Itu ya. Tidak hanya dimonopoli oleh suatu bangsa atau juga satu golongan, gitu kan? Tetapi akan didapat oleh siapa saja, kata Allah, yang berusaha mendapatkannya dengan ketentuan harus beriman dan beramal soleh. Kan itu. Jadi syaratnya itu aja. Ya, siapa saja. Makanya di sini luar biasanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi Muhammad ya dengan tidak menyebut golongannya sebagai seorang muslim, kan gitu. Tetapi malah Allah mewahyukan siapa saja. Jadi berlaku kepada siapa saja orangnya, golongan manapun, bangsa manapun, suku manapun, itu selama ya mereka itu ya berusaha untuk mendapatkannya dengan cara ya harus beriman dan juga beramal soleh. Itu ya. Dan itu sebagai ketegasan. Jadi siapa saja barang siapa yang beriman kepada Allah gitu, dan membuktikan imannya itu dengan amal yang ikhlas, maka ia akan memperoleh pahala. Allah tidak membawa golongan, gak perlu lah. Yang harus digolongan kan? Yang penting beriman ke Allah. Saya beriman ke Allah. Ya. Dan juga beramal saleh dengan ikhlas. Penuhi syarat dan rukun agar amal soleh itu mabrur, tidak mardud. Karena ada amal-amal soleh yang mutlak harus mengikuti contoh Rasul. Seperti apa dalam urusan ibadah? Kan dalam urusan ibadah itu harus mencontoh kepada Rasulullah. Tidak hanya sekedar ikhlas, ya, tapi harus mengikuti tuntunan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Karena kalau tidak sesuai, bahwa rodun, maka amalan itu tertolak. Itu.
Jadi ada amalan-amalan soleh yang harus mengikuti petunjuk Nabi. Tentu dengan dalil-dalil yang sahih, yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan memakai dalil-dalil yang dhaif dalam urusan ibadah. Karena pasti ada dalil yang sahih. Nah itu, ya. Memang ada amalan-amalan yang hanya menteladani saja. Nabi melakukan itu, lakukan. Tekniknya ya masing-masing. Ya. Contohnya dalam saum itu membayar fidyah. Ya. Membayar fidyah itu kan ya tidak harus sama seperti Rasul. Yang penting Rasul memberitahu bahwa wajib membayar fidyah bagi orang-orang yang jutik misalnya. Bagaimana caranya nih? Gini kata Rasul. Keluarkan dari apa yang kamu makan, kamu berikan kepada keluargamu kan. Surat Al-Maidah 89 kan. Caranya seperti itu. Tekniknya ya silakan. Ya. Nah itu. Dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, menteladani kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ya. Dan kalau teknik kembali, selama yang penting kita melakukan kebaikan itu saja. Tapi kalau dalam urusan-urusan ibadah harus ittiba kepada Rasul, karena amalan kita akan tertolak. Yang kedua, wajib juga dalam amalan itu harus mengikuti Rasul dalam sisi akidah. Itu yang kedua, akidah. Ya. Ini harus wajib mengikuti. Jadi jangan sampai mencampur adukan akidah yang benar dengan akidah yang batil. Jangan. Ya. Maka amalan itu akan tertolak. Sampai anu benar mah benar pisahkeun, anu batil mah ulah lakukeun. Ya. Yang benar dijalankan, yang tidak benar ditinggalkan. Itu. Karena percuma kita melakukan keyakinan itu tapi bukan dari Nabi. Percuma. Sekalipun kita sudah banyak mengeluarkan uangnya, tenaga dan pikirannya, tidak akan ada pahalanya karena tertolak. Karena amalan itu, akidah itu bukan dibawa oleh Rasul. Itu persoalannya. Ya. Imannya sudah ada, tapi keyakinan akidahnya salah karena tidak mengikuti Rasulullah. Ya. Awas ini, hati-hati. Ketika untuk melakukan satu keyakinan itu, kita harus bertanya dulu, ini ada enggak ini? Dicontohkan enggak sama Rasul? Dan sekiranya tidak ada petunjuknya dari Rasul, maka jangan sekali-sekali kita melakukan, karena percuma. Ya. Imannya, ya, tapi keyakinannya salah. Itu. Iman sudah benar karena Allah, tetapi menjalankan akidahnya nggak benar karena tidak mengikuti Rasul. Ini hati-hati. Jadi ada amal soleh itu yang memang harus ittiba kepada Rasul dalam ibadah, dalam akidah. Selain dari itu silakan. Nah itu ya. Jadi di dalam ayat ini Allah menegaskan kepada orang Yahudi, orang Nasrani gitu, yang akan masuk surga itu mereka adalah orang-orang yang beriman dan mau beramal soleh. Kalau hanya iman saja tanpa amal soleh, ya itu bukan merupakan bagian yang diperintahkan Allah. Wajib ia beriman, tapi juga harus disertai amal soleh. Makanya ketika orang itu sudah beriman dan melakukan amal soleh dengan apa yang dicontohkan ya oleh Allah kepada Rasulnya, lalu sebagai umatnya kita mengikutinya, maka tentu dia akan diberikan pahala di sisinya yang tidak lain adalah surga. Itu. Nah itu ahli surga itu.
Bukan ini, bukan golongan ini, bukan golongan ini, bukan golongan itu. Tapi yang mau beriman dan mau beramal soleh. Itu maksud ayat ini. Jadi Allah menyisihkan anggapan-anggapan golongan, kelompok, bangsa, dan sebagainya. Anu ahli surga mah eta, kata Allah juga. Ya. Ya, itu sebagai penegasan 112 itu. Ya. Jadi kalau anggapannya orang-orang Yahudi Nasrani di masa lalu kepada Nabi Muhammad seperti itu, salah. Ya, yang benar ini. Tegaskan Muhammad, jelaskan kepada mereka. Tuh. Ya. Jadi tidak lain adalah amal yang membawa, yang akan dibawa oleh kita itu amal soleh kita. Oleh karena itu amal ini harus didasari dengan ilmu. Karena ya amal tanpa ilmu tidak berguna. Ilmu tanpa amal sama. Itu sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim Az-Jauziyah dalam kitabnya Al-Amilu la yanfa'u. Ya, seorang yang beramal tidak akan menjadi manfaat kalau tidak dengan ilmu.